Perjumpaan menuju Indonesia bersatu. Perjumpaan sudah kita alami setiap hari dan seringkali kita dengar dalam kata silaturahmi. Berjumpa dengan mereka yang berbeda agama, berjumpa dengan mereka yang berbeda budaya, berjumpa dengan mereka yang berbeda gender. Perjumpaan adalah keseharian kita. Perjumpaan itu adalah, atau dalam istilah umumnya di Indonesia adalah silaturahmi. Silaturahmi itu adalah perjumpaan kita secara offline yang terpenting. Kita bisa berinteraksi, berkomunikasi, jadi meniadakan perbedaan, kita lebih ke arah persamaan sehingga kita bisa bersatu secara real di dalam kehidupan di Indonesia ini. Karena Indonesia lebih dari 700 suku, berarti lebih dari 700 karakter. Kita harus hidup bersama di dalam negara Indonesia. Perjumpaan itu seperti halnya melodi yang ada di dalam piano, hitam dan putih. Ketika tutsnya itu hanya putih semua atau hitam semua, jelas tidak akan memberikan nada-nada indah untuk menghasilkan sebuah melodi yang indah. Tapi ketika tuts itu hitam dan putih, maka dia akan bisa menghasilkan melodi yang indah untuk dinyanyikan bersama. Demikian juga halnya sebuah perjumpaan. Ketika kita ada dalam perbedaan dan kita mau menerima akan perbedaan itu, maka itu akan menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Saya kira masa depan Indonesia ini akan sangat ditentukan oleh perjumpaan. Tidak hanya sekedar perjumpaan di pasar itu saja, tapi bagaimana perjumpaan itu memiliki kualitas. Nah, untuk mengukur apakah perjumpaan itu punya kualitas atau tidak, saya kira ada beberapa indikator-indikatornya. Jadi kalau ada orang Kristen dan orang Katolik berjumpa dengan orang Muslim seperti itu, maka pertama kalau dua-duanya sudah bisa saling menyapa, yang Islam sudah mau menyapa, itu kualitasnya sudah lumayan. Kemudian perlu ditingkatkan lagi. Ditingkatkan lagi adalah dicek apakah perjumpaan ini juga bisa mendorong dua pihak ini bisa saling memberi dan menerima. Misal, orang Kristen, orang Katolik saling mengirimi wewehan, itu bagus. Nah, kualitas yang kedua adalah perjumpaan bagaimana yang Islam ini juga kalau mulutan, kalau apa, itu mau nggak ngirimin. Nah, itu menurut saya mengukur kualitas perjumpaan. Jadi pertama saling menyapa, yang kedua apakah kedua belah pihak ini saling memberi dan menerima, misalkan dari aspek makanan dan lain sebagainya. Kalau itu sudah terjadi, maka ada namanya level ketiga dari perjumpaan, yakni saling bisa memberikan ucapan selamat hari rayanya. Di titik ini barangkali agak berat, tetapi bukan berarti itu tidak mungkin dilakukan. Biasanya banyak orang Islam yang masih malu-malu untuk mengucapkan selamat Natal. Tapi teman-teman Katolik dengan sangat mudah mengucapkan selamat Hari Raya, Idul Fitri, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman Katolik misalkan sudah mampu meyakinkan orang-orang Islam untuk bersedia memberikan ucapan selamat Natal, saya kira itu adalah perjumpaan yang sangat membahagiakan, dan di titik itu Indonesia akan sangat berhutang banyak karena kebinekaan telah terselamatkan. Itu barangkali soal kualitas perjumpaan ini yang saya dan teman-teman Katolik itu terus perjuangkan untuk semuanya bisa menuju ke sana. Perjumpaan memecah prasangka-prasangka. Perjumpaan memecah mitos-mitos, trauma-trauma yang sekian lama terkandung dalam benak banyak orang. Betapa bangsa ini membutuhkan semangat untuk berjumpa satu sama lain. Karena dengan berjumpa, kita menyadari adanya perbedaan. Dan perbedaan bukan untuk dihancurkan, tetapi dihargai dan dihormati. Yang menghalangi kita berjumpa itu kebanyakan kan dari perbedaan yang diutamakan. Mulai malam ini kita jangan melihat perbedaannya, kita melihat persamaannya. Berbagai cara harus kita jalankan supaya kita bisa guyup, gotong royong, bersatu berdasarkan kehidupan negara Pancasila. Pertama tentu adalah soal motivasi. Kalau kita berpandangan bahwa kita hidup hanya untuk agama kita, maka kita akan jadi egois. Nah, saya mendorong teman-teman Muslim, teman-teman Katolik untuk menghayati bahwa menjadi Katolik, menjadi Islam, itu berarti menjadi Indonesia. Tidak hanya cukup menjadi Katolik dan menjadi orang Islam saja.
Nah, kita harus mengupgrade ke sana bahwa hidup saya sebagai orang Islam itu adalah hidup untuk Indonesia, tidak hanya untuk orang Islam sendiri. Hidup orang Katolik tidak hanya untuk orang Katolik saja, tapi untuk Indonesia. Nah, di titik itu saya kira akan secara otomatis menggerakkan bahwa perjumpaan itu menjadi penting. Dalam perjumpaan kita pasti akan berjumpa dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Dan orang-orang yang berbeda dengan kita itu semua mereka adalah saudara di dalam Tuhan. Karena itu apapun agama mereka, dari manapun suku, bangsa, ras mereka, mereka juga saudara kita. Dan kiranya sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melihat mereka semua sebagai bagian dari anak dari Sang Allah yang maha baik dan maha kasih itu. Soal keberanian, kita seringkali takut ketika kita mulai perjumpaan, kita punya ketakutan, apakah mereka mau menerima kita, apakah mereka tidak akan menolak kita, betapa malunya kalau mereka menolak kita. Ada segumpal alasan yang ada dalam pikiran kita untuk mengatakan tidak melakukan perjumpaan. Tapi percayalah bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu adalah sesuatu yang kosong. Kalau kita datang dengan maksud baik, Tuhan akan berkehendak dan menyertai maksud baik itu. Dan saya kira dengan kehendak baik dan niat yang baik, perjumpaan itu akan menjadi sebuah pertemuan yang tulus. Pemuda-pemuda lintas agama, khususnya untuk pemuda gereja, pemuda Katolik, pemuda Kristen, pemuda agama lain, untuk saat ini waktunya kita untuk membuka jati diri kita, membuka sekat di antara kita, biar kita saling mengenal, biar kita saling tahu bahwasanya Indonesia ini bukan satu agama, tapi satu kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Karena itulah perjumpaan silaturahmi perlu senantiasa dibangun oleh bangsa ini, terlebih pada hari-hari di mana kita mensyukuri hari lahir Pancasila. Berkat Pancasila, kita semua sampai saat ini menjadi bangsa yang terus-menerus berkembang, maju, dan kita semua berharap Indonesia ke depan semakin hari semakin teguh, kokoh, dan kuat menuju globalisasi dalam berbagai aspek. Selamat Hari Lahir Pancasila, merdeka!